Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sahabat jelajah desa Kluwut dan desa di seluruh Indonesia. Kali ini saya nggak sengaja ini berada di Karangasem dan ada tamu dari Rembang. Beliau adalah pengelola wisata Pagar Pelangi dan pengasuh Pondok RN Nasa Rodotu Nasiin Mansaun Asidikiyah RN Nasa Rodotu Nasiin Asidikiyah. Dan ini adalah sosok beliau sebagai pengasuh daripada Pondok Pesantren RN Nasa dari Datapan Sedan Rembang. Dan ini tadi baru bincang-bincang soal politik, ya, politik keindonesiaan pada saat kontestasi nanti pemilu 2024. Kansnya seperti apa, ya, kenapa santri harus memilih presiden A atau B atau C, alasannya apa. Tapi saya tidak mau berbicara politik, tapi ini adalah konteksnya kekluwutan. Pak, arti Kluwut buat jenengan ini kan dari Rembang, ini bukan politik Pak, ini Kluwut untuk konteks Kluwut Pak. Kluwut bagi mata jenengan, desa Kluwut, kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Desa Kluwut itu adalah sebuah desa yang beraneka ragam kebudayaannya, karena Kluwut itu wilayahnya juga termasuk luas dan kepadatan penduduk juga termasuk padat sekali. Makanya termasuk desa Kluwut itu desa yang sangat luar biasa bagi saya. Apa alasannya Pak? Alasan saya, pola pikir masyarakatnya sudah maju, sudah bagus. Walaupun ada kekurangan, yang namanya masyarakat itu tidak ada yang masyarakat yang madani 100%. Pasti ada nilai minnya itu semuanya. Jadi memang itu sudah menjadi. Nah, ini ke Kluwut ini kan sudah 1 hari apa 1 malam Pak? Ini dalam rangka apa Pak? Di Kluwut sehari semalam dalam rangka menghormati keluarga yang sedang mengadakan acara pernikahan. Iya, jadi ini untuk bocoran sedikit bahwa Pak Ahmad Sofia Abadi, pengasuh daripada RN Nasa, beliau punya keterkaitan dengan desa Kluwut Brebes ya, karena ponakannya kebetulan nikah dengan orang Kluwut Pak ya. Ya, jadi ada hubungan batin, ada hubungan emosional terhadap Kluwut, sehingga beliau sering ke sini. Dan ngomong-ngomong, banyak Pak anak-anak Kluwut yang mondok di sana, pondokan jenengan Pak? Kalau jumlah berapanya saya nggak tahu. Nggak pasti. Tapi kalau tanya banyaknya. Nggak, kalau satu-satunya saya hafal, tapi kalau jumlahnya saya nggak pernah menghitung. Iya. Termasuk yang mungkin warga Kluwut sudah kenal adalah anak-anak Ibu Sipat, yaitu Dulalim, Busana, terus Brian. Kok hafal ya saya ya? Ini sekarang posisi di mana, guys? Posisinya mondok di Pondok Pesantren RN Nasa milik Pak Badi ya. Ini mau kira-kira pulang kapan Pak ini Pak? Saya? Iya. Nanti habis duhur. Nah, nanti habis duhur. Mungkin banyak alumni juga ya yang di sana Pak. Mungkin masih ingat, bisa sebutkan satu persatu yang pernah mondok di pondoknya jenengan Pak. Ya biar warga Kluwut khususnya ini. Ya kalau bisa sebutkan semua nggak apa-apa. Siapa saja Pak kira-kira yang masih diingat Pak? Banyak lah, banyak juga. Ada Mas Debi, ya, perangkat desa, Kuswanto, RW Karangjaya, Tambani, Ustadz di Grinting, ya ada lagi Pak. Ada Mas Zaki, driver apa, supir dam truk. Itu orangnya itu. Banyak sekali ya. Sihab, anaknya Kaji Roipah ya. Terus
Yang dapat Mas Debi monakan ya Pak ya? Iya Mbak Ika. Jadi kenapa Pak Bati berada di Desa Kluwut? Karena kebetulan artinya Mas Debi warga Kluwut yang jadi perangkat desa. Ya, kok terlalu lengkap Pak? Ya Pak. Tapi bisa tanya-tanya sedikit Pak. Karena kontestasi pemilu 2024 damai apa kira-kira ada riak-riak Pak? Harapan saya tetap damai. Damai ya. Karena siapapun yang menjadi presiden, yang terpilih itulah yang menjadi presiden saya. Iya. Itu kalau saya. Iya. Ini kan Tapi sudah paling- mengerucut 3 calon Pak. Kira-kira plus dan minusnya 3 calon ini apa? Dari Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mungkin bisa dibocorkan atau pendapat dari jenengan gimana Pak? Dari Pak Anies, Ganjar dan Pak Prabowo. Saya nggak bisa ya, dengan mohon maaf saya nggak bisa. Bagaimanapun itu yang berhubungan dengan aib juga tidak boleh kita membuka aib orang lain. Kalau gitu plusnya Pak, plusnya Ya kelebihan. intinya dalam, kalau saya pribadi kalau memilih seorang pemimpin Kriterianya adalah seorang imam ya, yang harus mendekati persyaratannya imam, itu aja. Imam dalam sholat apa imam Ya imam, pemimpin? yang namanya imam kan banyak, lebih luas, kita artikan luas saja. Termasuk imam pemimpin, imam dalam sholat, imam dalam keluarga. termasuk bacaan Al-Quran pun Ya seperti itu. seperti itu. Bentar, Pak Ganjar, Mas Anies, terus Prabowo, siapa yang paling bisa baca Al-Quran? Mungkin Pak Anies apa ya? Itu kamu loh yang bilang. Yang bilang. Tapi sampai saat ini belum menentukan kepada siapa untuk berlabuh kontestasi politik Pak. Ada disimpan. Ada tapi dalam hati dan nggak perlu dipublikasikan. Oke, cukup dulu guys buat sahabat jelajah desa Kluwut. Ini adalah kontes di Kluwut ya, di mana kita dapat kehormatan mendapat kunjungan atau kita mendapat tamu dari jauh Kabupaten Rembang. Biasanya orang umum secara nasional begitu berpikir Rembang maka mikirnya adalah kalau nggak Mbah Maimun Gus Baha. Oh iya Pak, Gus pernah soal ke Gus Baha, main ke Gus Baha atau pernah Pak? Atau Gus Baha pernah ke jenengan? Saya nggak bisa. Tapi kenal secara dekat Pak ya? Ya walaupun nggak dekat cuma sering jagungan bersama Oh nggak dekat tapi sering jagongan bersama. dalam acara. Oh dalam satu acara, mungkin pengajian atau apa ya Pak ya? Terima kasih Pak, barangkali ini mungkin obrolan spontan singkat sederhana bermanfaat bahwa banyak juga warga Kluwut yang mondok itu, kalau saya boleh mengatakan ada catatan itu warga Kluwut banyak yang mondok, satu ke Lirboyo, ke Pacul Jombang, ke Rembang, ke Bundet, ke Luwung Ragi, kalau di Jawa Tengah Sarang juga banyak. Dan ini adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Asyidik Pak Denya Gus Baha. Terima kasih, barangkali bermanfaat atau sekedar informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang terakhir anak sifat perkembangannya gimana Pak ngajinya Pak? Anaknya Gus Sifat itu luar biasa ya. Dia itu sekarang alhamdulillah sudah hafal juz 30. Juz 30, amanya tasawuf sampai kulhu. Anak sampai Anas sudah hafal, terus Yasin Fadilah juga sudah hafal, Al-Waqiah Masya sudah Allah. hafal, Al-Mulk juga sudah hafal. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti, Yasin Fadilah tak angel ya? Tapi hafal. Hafal Dia. Yang namanya siapa Pak? Brian, pembarep ya? Sekarang kelas 1, kelas 7. Kelas 7, kelas 1 SMP ya berarti ya. Ya guys, ini untuk perkembangan anak sifat pembarepnya. Kalau adik-adiknya Pak? Adik-adiknya kelas 2 sama kelas 4 sekarang. Apalan juga. Cuma yang Tapi mencapai paling bagus itu lesannya adalah memang yang jadi itu anaknya sifat perkembangannya hingga saat ini dia sudah hafal juz amma atau juz 30, Yasin Fadilah,
Al-Mulk itu tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Yasinnya hafal Pak Yasin, Pak? Yasin Fadilah malah yang dia. Oh, yang malah yang dihafal Yasin Fadilah, bukan hanya Yasin saja. Al-Mulk luar biasa. Harapnya sifat, guys. Mudah-mudahan betah ya tiga anak orang sifat, tiga anak ibu sifat.